Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini biasa kita kajian rutin di Masjid Muhajirin, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaga kepada yang membangun dan juga memakmurkannya. Di sini ada Pak Irwansyah, jazakallah khairan. Kemudian karena ada kedatangan tamu, salah satu ulama dari Yaman, maka kajian di malam hari ini insyaallah kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau, karena kita akan berhubungan dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia, tepatnya bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Maka malam ini kita minta Syekh untuk menjelaskan tentang keutamaan apa saja bulan hurum, tentunya untuk lebih semangat lagi kita menghadapi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ke depan. Ini mukadimah yang bisa saya sampaikan kepada Syekh. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Setelah beliau berikan muqaddimah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah itu, karena min tamami ta'zimillah, sesungguhnya dari keutamaan kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, an nu'azzima ma'azamahu Allah, kita diperintahkan untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan kepada kita, min al-amakin, dari tempat-tempat wa al-azminah, ataupun waktu-waktu, wal ashhur, atau bulan-bulan, wa al-ayyam. ataupun hari-hari. Wa inna mimma 'azzama Allah subhanahu wa ta'ala, Di antara perkara yang diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ashhur al-hurum, adalah bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan hurum. kama qala Allah 'azza wa jalla fi kitabih al-karim, Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, inna 'iddatash shuhuri, sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah 12 syahra, jumlahnya 12 bulan, yawma khalaqas samawati wal ard, dan itu ketetapan saat Allah menciptakan langit dan bumi. minha arba'atun hurum, Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia. wa hadhihi al-ashhur Dan bulan-bulan ini hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa al-Muharram wa Rajab. dan yang dimaksud 4 bulan-bulan mulia itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan diakhiri bulan Rajab. Kama jaa fi hadithi Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Bakrah, semoga Allah meridainya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi khutbatihi, di dalam khutbahnya fi hajjatil wada', ketika beliau melaksanakan haji terakhir beliau, qala inna az-zamana
قد استدار رجع. Beliau bersabda, sesungguhnya waktu itu akan berputar كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, أن السنة 12 شهرا sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. منها 4 حرم Darinya ada 4 bulan-bulan mulia, 3 منهن متواليات di mana 3 bulan berturut-turut. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, dan ketiga Muharram. قال ورجب مضر Kemudian diakhiri dengan Rajab Mudhar الذي بين جمادى وشعبان. yang terletak di antara tengah-tengah Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. رجب مضر Adapun pengertian Rajab kenapa disebut Mudhar, نسب إلى مضر dinisbatkan kepada kabilah Mudhar. قيل لأنها كانت Dikatakan bahwa kabilah Mudhar أعظم قبيلة أو يعني أفضل قبيلة تعظم شهر رجب. adalah kabilah yang paling mengagungkan terhadap bulan Rajab. فمضر قبيلة من قبائل العرب. Adapun Mudhar adalah suku dari suku-suku Arab. فالله عز وجل يختار ما يشاء. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memilih sesuatu itu sekehendaknya. كما قال قتادة رحمه الله تعالى Sebagaimana Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, إن الله اصطفى من الملائكة رسلا. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian banyak malaikatnya satu malaikat. ومن البشر رسلا. Begitu juga dari seluruh manusia satu manusia mulia. ومن الأماكن أيضا اصطفى أماكن معظمة. Ataupun tempat-tempat dari sekian banyak tempat Allah tentukan ada satu tempat yang mulia, كمكة والمدينة. seperti kota Mekah dan kota Madinah. واصطفى من الأشهر أشهرا معظمة. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak bulan itu bulan-bulan mulia. كما اختار هذه الأشهر الحرم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan-bulan yang mulia itu adalah bulan-bulan hurum. والأشهر الحرم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Sesungguhnya kemuliaan bulan-bulan hurum itu sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. فلذلك كان العرب يعظمونها. Oleh karena itulah maka kenapa bangsa Arab mengagungkan bulan-bulan tersebut قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. jauh-jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya alaihi salatu wassalam. فكانوا لا يقتتلون فيها. Bahkan mereka tidak berani berperang di bulan-bulan hurum itu. بل إن الرجل يجد قاتل أبيه. Bahkan kalau seandainya ada seseorang yang membunuh ayahnya, فلا يمد إليه يده. tidak mungkin membalas dengan tangannya. كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. ولكنهم تحايلوا. Akan tapi sebagai mereka menghayal. فكانوا إذا أرادوا القتال Sungguhnya mereka apabila hendak melakukan peperangan في شهر محرم di bulan yang sangat dimuliakan, bulan Muharram, مثلا أرادوا القتال في شهر الله المحرم. beliau mencontohkan kalau seandainya ada seseorang yang hendak berperang di bulan Muharram, أخروا الشهر المحرم وجعلوا صفر هو الشهر الحرام. mereka sengaja mengakhirkan bulan Muharram dan menjadikan bulan Safar sebagai penggantinya. فأحدثوا القتال في شهر الله المحرم. Maka sengaja mereka melakukan peperangan di bulan Muharram. لكن بعد أن استبدلوا. Tapi setelah mereka أن استبدلوا شهر صفر بدل محرم فجعلوا الشهر الحرام شهر صفر.
tetapi setelah mereka menggantikan bulan Muharram di bulan Safar. فلذلك يقول الله عز وجل Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an في صفة هؤلاء ketika mensifati mereka, إنما النسيء زيادة في الكفر sesungguhnya pertukaran bulan itu menambah kekufuran, يضل به الذين كفروا semakin menambah kesesatan mereka. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. Mereka menghalalkan satu tahun dan mengharamkan tahun yang lainnya. فمع جهلهم وكفرهم dan kekufurannya, لكنهم كانوا يعظمون هذه الأشهر. tetap saja mereka mengagungkan bulan-bulan haram itu. فمن باب أولى Maka yang lebih utama, نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن نعظم هذه الأشهر sudah selayaknya kita mengagungkan bulan-bulan hurum ini, لأنها من تعظيم الله karena ini bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ومن تعظيم شعائر الله. bahkan termasuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. الله عز وجل يقول Allah berfirman, ومن يعظم شعائر الله siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, فإنها من تقوى القلوب. itu bukti ketakwaan dalam hatinya. ويقول الله عز وجل أيضا Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ومن يعظم حرمات الله barang siapa yang memuliakan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, فهو خير له عند ربه. itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. إذن تعظيم حرمات الله Kalau begitu, ketika kita mengagungkan keharaman-keharaman Allah, خيرا للعبد itu lebih baik bagi hamba Allah, وتعظيم شعائر الله dan mengagungkan syiar-syiar Allah سبب للتقوى menjadikan sebab kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, وسبب للقرب من الله عز وجل. bahkan menjadikan sebab kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وإنما حرمت هذه الأشهر Sesungguhnya dimuliakan bulan-bulan ini, أي جعل الله عز وجل هذه الأشهر أشهر محرمة، yakni ketika Allah menjadikan bulan-bulan ini menjadi bulan-bulan mulia, كما ذكر أهل العلم sebagaimana para ulama mengatakan, أن ثلاثة الأشهر sesungguhnya 3 bulan, ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, هي أشهر الحج. itu masuk pada bulan-bulan haji. فشهر ذو القعدة لأجل أن يقفوا عن القتال قبل الحج بشهر. Karena bulan Dzulqa'dah itu terlarang padanya perang untuk menghadapi bulan haji. فيسافر الرجل من بلاده للحج وهو آمن. Sehingga orang-orang yang safar dari negerinya ke negeri Mekah untuk haji, dia merasa aman karena tidak ada peperangan. وأما شهر ذو الحجة ففيه أعمال الحج. Adapun di bulan Dzulhijjah setelah Dzulqa'dah, memang disitulah syariat haji disyariatkan. وأما شهر الله المحرم Adapun bulan Muharram, فهو من أجل أن يرجع الحاج آمن حتى يصل إلى بلده. semoga orang-orang yang melaksanakan haji itu pulang ke tempat-tempat tinggal mereka merasa aman. لأنه معروف أن العرب كان بينهم قتال. Karena sesuatu yang sudah diketahui dahulu, orang-orang Arab itu suka perang. فلذلك جعلت هذه الأشهر Oleh karena itulah maka Allah jadikan bulan-bulan ini لأجل أن يحج الناس. supaya manusia bisa haji dengan tenang. وأما شهر رجب Adapun bulan Rajab فهو في نصف السنة terletak di pertengahan bulan, di pertengahan tahun, لأجل أن يعتمر الناس في هذا الشهر supaya manusia-manusia bisa berumrah di bulan itu. وهم آمنون Mereka merasa aman ketika umrah, على دمائهم وأموالهم. baik terhadap darah mereka atau harta-harta mereka. إذن فالواجب علينا أن نعظم هذه الأشهر
maka kewajiban bagi kita sudah barang tentu harus memuliakan bulan-bulan ini. ولا يكون أهل الجاهلية Jangan seperti orang-orang jahiliyah, أفقه منا، lebih paham dibandingkan kita. فقد كانوا يعظمون هذه الأشهر. Mereka sangat memuliakan bulan-bulan ini. فمن تعظيم هذه الأشهر Di antara kemuliaan bulan-bulan ini, أن يكثر العبد فيها من الطاعات، seseorang hendaklah memperbanyak ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يستقل يكون قليل المعاصي، يبتعد عن المعاصي. Kalau bisa menyedikitkan maksiat atau kalau bisa menjauhkan diri dari maksiat. لأن أجر الطاعة فيها يعظم ويزاد. Karena orang yang melakukan ketaatan pahalanya akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. وذنب المعصية أيضا يضاعف. Bahkan dosa orang yang melakukan maksiat pun akan dilipat gandakan di dalamnya. وليس معنى هذا Bukan berarti maksudnya kita أن بقية الأشهر لا بأس نترك الطاعة، bahwa bulan-bulan selain bulan-bulan haram kita boleh meninggalkan ketaatan, أو أن نتساهل في فعل المعصية، atau memudah-mudahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. لكن بما أن الله لأن الله عظم هذه الأشهر، Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan bulan-bulan ini, فينبغي علينا أن نعظمها maka sudah semestinya kita mengagungkannya juga. كما تقدم معنا Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, أن من تعظيم الله bagian daripada memuliakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, تعظيم ما عظمه. memuliakan apa yang Allah muliakan. فقد عظم هذه الأشهر. Allah sudah memuliakan bulan-bulan ini. فإذا كنا صادقين في تعظيم الله عز وجل، Kalau kita memang jujur dalam hati kita, kita mengagungkan syiar-syiar Allah, فينبغي علينا أن نظهر هذا الصدق. maka sudah kewajiban bagi kita untuk betul-betul memurnikan kejujuran hati kita. فنحترم هذه الأشهر. Kita harus memuliakan bulan-bulan ini. وكلما كان العبد Setiap seorang hamba, أكثر تعظيما لله، setiap seorang hamba lebih banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, فإنه يزداد تعظيما لهذه الأشهر. maka sudah semestinya dia akan lebih mengagungkan kepada bulan-bulan ini. إذن فهذه الأشهر مما ينبغي لنا Maka sudah seyogianya bagi kita terhadap bulan-bulan mulia ini أن نكثر فيها من الطاعات والعبادات. memperbanyak ketaatan diri kepada Allah dan juga ibadah kepadanya, صيام baik berupa puasa وصلاة ataupun salat, صدقة sedekah, ذكر لله عز وجل. berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وفيها أي في هذه الأشهر Dan sesungguhnya di dalam bulan-bulan ini مواسم الطاعة، adalah musim dari musim-musim ketaatan. فهي 3 أشهر، أشهر الحج، Dan ketiga bulan itu adalah termasuk bulan-bulan haji. والحج الركن الخامس من أركان الإسلام. Sementara haji satu di antara rukun 5 dari rukun-rukun Islam. ومعروف فضل الحج. Dan kita semua tahu bagaimana kemuliaan haji. من حج قال النبي صلى الله عليه وسلم، Nabi SAW bersabda tentang kemuliaan haji, من حج barang siapa yang berhaji, فلم يرفث ولم يفسق، dia tidak melakukan kefasikan atau mengeluarkan kata-kata kotor, رجع كيوم ولدته أمه. maka kembali ke daerahnya seperti anak yang baru dilahirkan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر الله المحرم، Dan Nabi SAW juga menegaskan di dalam bulan-bulan hurum ini, أفضل الصيام menyebutkan tentang adanya kemuliaan puasa بعد رمضان setelah Ramadan شهر الله المحرم. adalah puasa di bulan Muharram.
وفي أيضا شهر ذي الحجة. Bahkan di dalam bulan-bulan hurum juga ada bulan Dzulhijjah. العشرة الأيام 10 awal bulan Dzulhijjah التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه. Allah jadikan sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. وفي هذه الأيام هي أفضل أيام السنة. Bahkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari termulia dari hari-hari dalam satu tahun. وفي هذه الأيام اليوم المشهود. Bahkan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada satu hari yang disaksikan. وهو يوم عرفة. Hari itu disebut hari Arafah. وهو فيه الفضل لمن كان واقف في عرفة. Di mana hari Arafah itu memiliki kemuliaan bagi orang yang bisa berwukuf di Arafah. وأيضا في ذلك اليوم الفضل لمن لم يقف في عرفة. Bahkan kemuliaan bukan hanya bagi orang-orang yang wukuf di Arafah saja. فقد عوضه الله عز وجل بالصيام. Allah telah gantikan orang-orang yang tidak bisa wukuf dengan cara berpuasa. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة. Bahkan kalau seseorang berpuasa di hari Arafah, bagi orang yang tidak berwukuf akan mendapatkan pahala, digugurkan dosanya setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. فمن رحمة الله عز وجل, termasuk dari kasih sayang Allah, أن أشرك في هذا اليوم الفضل, di mana Allah Subhanahu wa taala bersyirikatkan keutamaan ini بين من حج ومن لم يحج. baik orang yang haji atau yang tidak haji. فالحاج له فضل الوقوف. Orang yang haji mendapatkan keutamaan bisa wukuf di Arafah. وغير الحاج له فضل الصيام. Dan orang-orang yang tidak ibadah haji bisa berpuasa di luar. إذن فهذه الأشهر ينبغي أن تجعل أمام أعيننا بتعظيمها. Oleh karena itulah jadikan bulan-bulan ini di depan kita sebagai bulan-bulan mulia. وليس معنى تعظيمها, bukanlah maksud mengagungkannya, بأن نأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم, dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالمسلم ينبغي يجب عليه أن يكون أسوته وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seorang muslim sudah selayaknya panutan hidupnya atau percontohan hidupnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk kalian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk kalian. Idzan fa hadha ma yata'allaqu hawla hadhihi al-ashhur wa ma laha min fada'il. Inilah yang berkaitan dengan bulan-bulan haram dan juga keutamaan-keutamaan di dalamnya. Fa fadailuha bi annaha muharramah. Di antara kemuliaannya karena memang itu sesuatu yang sangat mulia. Wa ma laha min khasa'is. Ada kekhususan-kekhususan hukum di dalamnya. Min khasa'isiha, di antara kekhususannya, annaha yudha'afu fiha ajru ta'ah, di mana di dalam bulan-bulan hurum itu Allah lipat gandakan pahala orang yang melakukan ketaatan. Kama annahu yudha'afu fiha ithmul ma'siyah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dalamnya. Wa min khasa'isiha, di antara kekhususannya yang lain adalah anna Allah azza wa jalla naha 'anil dhulmi fiha. Allah Subhanahu wa taala sangat keras melarang kezaliman di dalamnya. Kama qala azza wa jalla fi kitabihil karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, minha arba'atun hurum
Dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan mulia. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Maka jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan-bulan mulia itu. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأي ظلم. Maka kezaliman apapun tidak boleh dilakukan di 4 bulan itu. ظلم قد يكون أن تظلم غيرك. Kezaliman itu bentuknya bisa saja kita mendolimi selain kita. أو أن تظلم نفسك. Atau mungkin kita sendiri yang mendolimi diri kita sendiri. وكيف ظلم النفس؟ Bagaimana bentuknya kezaliman kepada diri sendiri? عمل المعاصي. Seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah. فهذا ظلم للنفس. Maka ini kezaliman kepada diri sendiri. وأيضا في هذه فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. Begitu juga setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kezaliman, janganlah kalian melakukan kezaliman kepada diri kalian, hendaklah kalian memerangi orang-orang musyrik secara menyeluruh. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka suka memerangi kalian secara menyeluruh. Qala al-ulama, sebagian ulama berkata, 'inda tafsir hadhihi al-ayah, ketika mentafsirkan ayat ini, anna man i'tada, siapapun yang memulai peperangan alaika, pada kamu fi hadhihi al-ashhur, di bulan-bulan yang mulia ini, fajaizun laka al-mudafa'ah, maka kita boleh untuk mempertahankannya. Wa la takunu zaliman li nafsik, dan kita tidak termasuk mendolimi diri sendiri. Idzan innama adh-dhulm an tabtadi anta fi adh-dhulm. Yang dikatakan kezaliman itu jika kita yang memulainya. Amma idza dafa'ta an nafsik, adapun kalau kita mempertahankan diri, falasta bidhalim, maka itu bukan kezaliman. Wa qad intahayna yani min dhikri khasa'is atau ba'd khasa'is hadhihi al-ashhur. Maka inilah Syekh sudah menyebutkan beberapa kemuliaan bulan-bulan mulia wa fadailiha, dan keutamaannya. Fas'alullah azza wa jalla, maka Syekh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yanfa'a bi hadhihi al-kalimah, mudah-mudahan kalimat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-mutakallim awalan, bagi yang berbicara secara khusus, thumma as-sami'u thaniyan, kemudian antum yang mendengarkan secara umum. Wa as'alullah azza wa jalla, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yarzuqana ilman nafi'a, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat, wa amalan salihah, dan amal yang baik, wa an yarzuqana, dan Allah wa an yarzuqana al-khatimah al-hasanah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan akhir yang baik. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, dan Allah adalah wali kita dan Dia bisa melakukan segalanya kepada kita. Ya, itulah diantara nasihat ini. Sebenarnya bukan kajian, karena biasa kita 1 jam, ini anggap saja kultum ya, kuliah terserah antum. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi kita ada tanya jawab di sini. Mungkin bagi jemaah sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya. Mungkin tidak berkaitan dengan tema juga tidak ada masalah. Mungkin Syekh bisa menjawab. Ada. Alhamdulillah ada paham semua. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kajian di malam hari ini, terkhusus Takmir Masjid dan PR Wangsa sudah mengizinkan Syekh untuk memberikan sepatah dua patah nasihat untuk kita, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.